Maka ketika kalau kita wudhu kok sambil memejamkan mata, ini tertutup, ya sambil rada meledek, biar kena air. Hati-hati, sampai dari bulu mata pasangan terus jilid. Ya, biasanya jilid nggak biasanya. Biasanya tadi kemanten tampung. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibi. Bismillahirrahmanirrahim. Ngaji yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bid'al amin. Kemarin kita bahas yaitu ilmu fikih, ya, kelanjutannya yaitu bab wudu. Kemarin bab siwakan. Bab siwakan banyak faedah fungsinya dan sunnah-sunnah wudu, termasuk siwakan. Siwakan kita niyati, ya walaupun nggak wajib tapi sunnah, tapi kalau nggak diniati tidak mendapatkan pahala. Faedah siwakan itu kurang lebih ada 70 faedah, termasuk kemarin kita bahas supaya kita meninggal dunia cepat, rohnya cepat lepas, dan yang paling terpenting mardotun lirrabbi. Orang yang ahli siwakan itu menyenangkan Allah, ya, menyenangkan Allah. Muskhitatun lisyaitan. Setan itu sangat benci dengan orang yang siwakan. Sampai nek kepingin dibenci setan sampai siwakan terus. Gak gampang kesurupan, gak gampang kena setan. Dulu kok kena setan, dulu kok kejinan wah kalau siwakan. Gak usah diruqyah, gak usah. Sampai ruqyah dipakai siwakan. Ini termasuk ruqyah dari Rasul. Jadi siwakan. Paling membenci setan, dimusuhi setan adalah orang yang ahli siwakan. Dan membuat senang Gusti Allah. Allah itu ridho, Allah itu senang dengan orang yang siwakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang menginjak bab wudu. Wudu ada yang fathah wadu dengan wudu, ya. Wudu nawaitul wudu'a. Nah, wadu itu pekerja, wadu itu barang yang dipakai untuk wudu, yaitu air, itu wadu. Nah, wudu itu pekerjaan, ya. Jadi wadu itu barang yang dipakai untuk wudu. Tapi kalau wudu itu pekerjaan tangan. Dan masalah niat, nawaitul wudu'a bisa. Nawaitul wudu'a bisa. Dengan niat nopo nawaitu, selain nawaitul wudu'a ya nawaitu fardul wudu juga bisa. Utawa nawaitu thahara anil hadas juga bisa. Jadi masalah niat itu macam-macam.
Bismillahirrahmanirrahim. Ini wudu. Dan pertama yang harus kita perhatikan yaitu membasuh muka. Membasuh muka ini diawali yaitu wajah depan. Wajah depan. Wajah depan kita tarik atau langsung sini boleh atau sini ya boleh. Jadi wajah. Dan itu disertai niat. Kalau sebelum membasuh muka, wajah dibasuh, kok niat dulu, itu sunnah. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari. Itu sunnah. Tapi yang wajib ketika membasuh muka dan niat di hati. Itu yang harus kita perhatikan. Mulai mana? Mulai mimmana bidisa, tempat tumbuhnya rambut kepala, muka. Nah, ini termasuk bahasa kita itu susuan. Nah, susuan. Sampai sini. Dan uang. Nah, kalau ada uangnya, ini uang. Nah, ini kan balung ya. Apa namanya? Lahan. Nah, ini ada lahan. Tapi kadang-kadang itu orang itu nggak ada lahannya kadang itu. Tapi yang dipakai ukuran apa? Janggut. Jadi janggut ini cara untuk. Jadi semua harus kena. Termasuk bulu mata. Nah, bulu mata ini termasuk wajah. Maka ketika kalau kita wudhu kok sambil memejamkan mata, ini tertutup. Ya sambil rada melek biar kena air. Hati-hati, sampai dari bulu mata pasangan terus jilid. Ya, biasanya jilid nggak biasa. Biasanya jadi kemanten tampung. Jadi bulu mata ini juga termasuk harus kena air. Terus sampai dagu. Kalau leher ini bidah, nggak bagus. Cuman boleh ditabarruk, jadi seger, ya, seger ke bapak-bapak. Tapi kalau jika langsung ada keterkaitan dengan wudhu, nggak usah. Tapi nek kepingin diaduk, nggak apa-apa. Bukan niat wudhu membasuh muka terus lehernya terus akhirnya dibasuh juga, enggak. Tapi dibasuh tujuannya biar dingin, seger. Nah kalau ada jenggotnya, nah jenggotnya ini kalau laki-laki memang jenggotnya itu terlalu kental ya, yaitu kokotal ya, jenggotnya kokotal ya kudu sekedar kasih air. Tapi kalau jenggotnya itu bisa terlihat kulitnya sedikit-sedikit, tapi gak usah diinceng, sekedar omong-omongan kok ketok kulit ya, oh berarti itu jenggotnya gak ketal. Jadi gak ketel yo kena ya, cuma sekedar aja. Tapi sunnahnya ditakhlil. Ditahlil selo-selo. Itu kalau laki-laki. Tapi kalau perempuan kok jenggoten, wajib kena air semua. Atau khunsa, wandu. Ono wandu, itu banci loh ya. Wandu itu yo kadang lanang, kadang wedok. Alat kemaluannya itu dua. Nek banci kan lanang macak,
perempuan itu banjir. Tapi kalau wandu itu alat kelaminnya dua, kadang-kadang yang keluar laki-lakinya, yang keluar perempuan. Maka kok perempuan punya jenggot, maka wajib semua kena air, kena basuh. Nggak sekedar dikasih air biasa seperti laki-laki. Ini masalah wajah dan termasuk di pilingan apa ngarannya adi-adi apa namanya godek ya, godek ini loh, putih-putih pinggir telinga, putih-putih pinggir telinga ikan endarintil apa namanya, termasuk rambut yang tumbuh di wajah. Ya saya godek ibu-ibu kalau panjang rambutnya itu biasanya wudhunya itu rambutnya itu nggak diginikan, yang tumbuh di sini loh ya. Kalau tumbuh di kepala nggak saya bahas, kalau kepala nggak masalah. Kalau tumbuhnya di sini, ini tumbuhnya di sini, maka kalau panjang itu nggak boleh disilang, disikapkan. Nggak oleh. Kenapa? Karena ini termasuk wajah. Ketika jadi wajah, maka wajib ditarik ke bawah, tarik, biar kena air semua. Walaupun kayak ibu-ibu, bapak-bapak yang rambutnya panjang, yang ininya sebelah godek ini, godek ini kok panjang godek ya, ini harus kita tarik. Gak boleh kita sikapkan mewakili silano aja. Termasuk ini wajah, jadi rambut. Dan termasuk rambut yang tumbuh di bawahnya bibir ya. Dan ini sunnah dikerik, sunnah dikerik. Apa rambut apa ini namanya? Ini sore bibir jenis rambut apa ini? Apa ini? Semoga ini sore bibir lah. Sunnah. Dan di situ itu tempatnya dua malaikat. Jadi malaikat itu senengannya itu duduk di sini. Tapi sunnah dipotong, dicukur. Nggak tahu kok orang malaikat mingguan gini ya. Dua malaikat ini ya jelisani. Jadi dua malaikat itu duduk di sini. Loh sing enak gak usah dipotong kayak dilungguhi malaikat, ya enggak gitu tapi tetap disunahkan untuk dipotong. Boleh sampai gak dipotong sampai macam-macam dikapur malaikat tadi kali. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Rasul gimana? Rasul itu jenggotnya Rasul dengan jenggotnya semua manusia yang di dunia nggak sama, nggak sama. Nggak samanya segi apanya ya, segi hitungannya nggak sama. Dan jenggotnya Rasul itu nggak seperti Grembiak seperti wong sing anu ya gak kawetel ya ora biasa. Bahkan diterangkan di kitab hitungan jenggotnya Rasul itu hitungan mi'atun wa isrina arba. Jadi 124.000 hitungannya Nabi. Nabi itu kan semua Nabi loh ya, semua Nabi itu hitungannya 224.000. 224.000 jenggotnya Rasul Kanjeng Nabi itu hitungannya 224.000. Supaya orang lain itu ngerti, oh seperti ini tujuannya ini, jadi nggak sampai najis.
Terus mengusap sebagian kepala itu ya bisa rambut, bisa kulit, bisa dua-duanya. Ini kan kok rambut itu, tapi rambut yang nggak sampai ditarik ke wajah itu nggak sampai. Saumpama rambutnya panjang, saumpama ditarik itu sampai ke wajah. Kok pucuknya di wudhui sedikit, pucuknya nggak sampai. Beda kalau rambutnya nggak sampai ditarik, oh boleh rambut itu. Atau kulitnya nggak punya rambut sama sekali, kulit itu, nggak punya rambut belas, brotol entek. Ya. Tapi yang baik nasihati, yang baik ini ubun-ubun. Sampai tahu itu jenggotnya sampai piro kabeh. Kanjeng Nabi ku 224 ribu. Podo ambek jumlahnya Nabi semua. Nggak tahu kok seperti itu, nggak ada keterangan selanjutnya. Ada apa ya? Itu keistimewaan. Makanya nggak boleh kita mengatakan Kanjeng Nabi itu kawetel, sangat lebat jenggotnya, nggak keramut, terus kadang-kadang itu terlalu panjang, nggak gitu. Tapi Rasul itu agak apa ya? Basah itu ya kayak wong gagah ngono. Wajahnya itu gagah, bukan jenggotnya yang gagah seperti orang yang jenggotnya tok kadang, tapi wajahnya nggak gagah. Jenggotnya Rasulullah itu 224. Ya. Jadi ini termasuk yang wajib kula panjenengan perhatikan, yaitu wajah. Wajah mulai tempat tumbuhnya rambut sampai terus mutar sampai dagu. Nah, ini wajib kita basuh semua. Jangan eman-eman. Jangan sampai gak kena air. Wajah. Nah, terus fungsinya apa? Fungsinya apa? Kok sampai wajah dulu yang dibasuh? Itu ada riwayat. Karena pertama kali Nabiullah Adam mendekati pohon dan melihat pohon itu wajah. Makanya wudhu yang dibasuh pertama wajah. Yang kedua tangan. Kenapa? Karena Nabiullah Adam tanawal, memperoleh, ngambil. Ya. Ngambil itu pertama kali tangan. Kedua kali tangan. Setelah wajah tangan. Terus ambil buah khuldi, bahasa buah khuldi. Terus setelah diambil, terus buahnya itu ditaruh di kepala. Nggak tahu naruhnya mau buat apa, nggak ngerti. Pokoknya digolong ini. Nah, itu buah khuldi. Setelah itu Nabiullah Adam memperoleh buah khuldi, jalan ke Ibu Hawa. Berhubung jalan ke Ibu Hawa, nah, kaki ini disuruh untuk membasuh juga. Itu riwayat. Asal usul wudhu kok dimulai wajah, tangan, sebagian kepala, terus kaki. Itu asal mula, yaitu Nabiullah Adam kejadian pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita membahas masalah wajah. Ini harus kita perhatikan. Berhubung Nabiullah Adam asal mulanya seperti itu, dinamakan wudhu. Ya, wudhu. Wudhu itu nawaitul wudhu li raf'il hadatsil asghar.
Hadas itu apa sih? Hadas itu artinya barang yang baru datang. Hadasun ya. Hadas kecil baru datang seperti kentut, memegang perempuan yang bukan mahram ya, memegang kemaluan tanpa satir ya. Jadi ini disuruh untuk berwudu, bersuci. Kenapa kok disuruh bersuci? Karena ini mengandung dosa. Mengandung dosa. Biar bersih dari dosa, kotoran. Maka ketika orang wudhu pakai air, setelah dipakai untuk wudhu dinamakan airnya air mustamal. Jadi ada air dipakai wudhu itu mustamal. Sama dengan air yang nggak dipakai wudhu tapi dipakai untuk raup tok lah. Nah itu ya beda. Mustamal dengan air yang biasa dipakai raup biasa. Bedanya apa? Secara fisik bisa dilihat, dideteksi. Coba sampean punya kamar mandi 2, besarnya sama, tinggi lebarnya sama, yang 1 hari sampai 2 hari, 1 minggu sama dipakai terus wudhu kamar mandi yang ini. Yang satunya nggak pernah dipakai wudhu, terus digerau kayak begini. Karena wudhu harus niat. 1 minggu bisa dilihat. Nah, air yang dipakai selalu wudhu itu keruh, hitam. Itu bekas daripada kesalahan dosa-dosa manusia. Terus ambu baunya itu nggak enak, rotok basin. Basin. Kenapa? Karena dosa itu basin. Dosa itu basin. Air yang dipakai biasa, raup biasa, mencuci wajah biasa itu nggak berefek seperti dipakai seperti wudhu. Ya, dibasuh muka bendino, dibasuh tok muka dibasuh, ya nggak berefek. Jadi nggak keruh, nggak basin, nggak ya, biasa. Makanya dosa itu membuat badan akhirnya dosa, bau, membuat badan jadi bau, nggak enak. Makanya nek wong gak duwe dosa iku wangi. Makanya Rasulullah itu nggak punya wangi. Syekh Abdul Qadir wangi. Ulama-ulama salaf banyak yang wangi-wangi. Baunya itu sangat harum, menyengat. Itu Rasul sampai beberapa hari khas. Ini berarti tempat yang pernah diinjak atau diduduki Rasulullah. Ini khas. Ini kalau sampean gak mungkin. Gak kira wangi wa tampar aku nuntut. Jadi enak diduduki enak. Wah aku wangi jadi sarung iman disemprot seje kan. Ini wudhu. Jadi wudhu itu membersihkan toharoh, membersihkan, mensucikan daripada dosa. Ini wajah. Yang kedua membasuh kedua tangan sampai siku-siku. Ya. Nah, gak punya siku-siku, ya dikira-kirakan. Seumpama ada orang yang diciptakan Allah nggak punya siku-siku, nggak disikut, ya dikira-kirakan. Awamun nas, umumnya manusia itu seberapa siku-siku? Ya itu yang dibasuh sampai atasnya siku. Wanono ae, wong nggak disikut kan. Ya. Dan caranya itu dari atas, itu sunnah, walaupun dari bawah nggak apa-apa, tapi
tapi biasanya kran itu biasa gini ya. Tapi yang paling bagus dari sini, dari pojok jari-jari ini kayak gini. Makanya orang dulu itu pakai kamar mandi besar biar bisa dipakai untuk wudhu. Kalau sekarang di perumahan kecil-kecil nggak nyampe, dan itu pun rawan najis. Di perumahan itu kan kadang-kadang cuma seberapa sih, bahkan nggak di rumah, di masjid aja pakai timbanya itu kok kecil, itu rawan najis. Jangan sampai bersuci ada timba di kamar mandi itu kok kecil itu, apalagi timbanya itu ditaruh bawah, itu rawan najis, nggak usah dipakai. Jadi kalau bisa ya kita maksimalkan masjid kayak contoh ya, contoh pakai bak yang gede biar tidak rawan kena najis sampai najis. Kalau besar itu kan lumayan, kalau sedikit kalau nggak berubah baunya atau warnanya itu kan nggak masalah, lebih dari 2 gula. Tapi kalau satu timba kecil ya sangat minim, jadi sangat kurang. Jadi nggak bisa kita katakan saya bersuci pakai itu, nggak bisa, kecuali disucikan dulu, diambil diusir baru itu. Ya paling enak itu kita kasih kran. Ojo lah kran ya kran cewek ya kudu rawan, kudu sampai suci ini. Ya, kadang orang yang nggak ngerti ya hati-hati lah. Kalau kran lah enak langsung dipanggil, tapi nek bab panggil rawan. Ini sing tanggung jawab tak milih. Tanggung jawab tak milih. Jadi kudu didesain yang jadi kita wudhu gesek-gesek namanya. Cek rada cerdas. Ya. Dia gak ngeluhan, dia cerdas, dia gak bingung kakek utang gitu. Sampai kayak wudhu aja iki gak ngeluhan, jarak tinggi macam-macam. Dan sunnah untuk imror, sunnah Syafi'iyah, diambil air terus diginikan tangannya, terus dikembalikan lagi, kembalikan sampai 3 kali. Kenapa? Karena biar menyinar menjadi nur nanti. Kalau menurut Imam Hanafi wajib keramas kudu terus kabeh, kepalanya harus semua basah. Hanafi. Tapi kalau Syafi'i yang enggak cukup, satu rambut cukup ya. Tapi tetap sunnah. Nah berhubung sunnah menurut Syafi'i ya kita jalankan. Harus seneng, enggak ojo eman-eman ingin itu atau ingin itu eman. Tiap wudhu kita usahakan seperti itu, yang bagus. Apalagi waktu haji, waktu umroh, ya harus taklid. Karena nggak bisa, kalau wudhunya Syafi'iyah ya nggak bisa. Mau nggak mau harus ya mengikuti taklid Imam Hanafi, karena kepegang kulit-kulitnya perempuan. Ya batal Syafi'iyah. Jadi kalau Imam Hanafi kan enggak. Terus kaki, nah ini harus kita basuh juga kaki. Hati-hati jangan sampai kaki ini ditutupi dengan kuku ya. Nah, kuku ini kalau dengan nutupi ini kudu di tahtal dhufr ya, di bawahnya kuku itu wajib. Kadang-kadang nggak telaten tiap Jumat ya, motong kuku. Nah, ini nanti harus waktu wudhu. Nah, ini kudu sama kudu telaten. Kalau nggak gitu tertutup ya, tertutup. Makanya Rasul disuruh kita untuk selalu tiap Jumat motongi kuku ya, motongi kuku tangan, kuku kaki, ini kita potong. Dan ini wajib kita basuh.
sampai mata kaki, maksudnya atasnya. Kalau bisa ya kita lebih. Kenapa? Nanti hurrul muhajirin yang bisa menyinarkan khususnya umatnya Nabi Muhammad adalah hurrul muhajirin, bisa menyinar, nur. Ini masalah yang harus kita perhatikan, walaupun seringkali kita dengar, tapi kadang-kadang kita itu sembrono, yang nggak hati-hati. Pokoknya yang hati-hati. Apalagi setiap wudu kita itu berusaha untuk berdoa. Masalah telinga sunnah, kita basuh telinga sunnah. Tapi ojo mek ilit-ilit tok ngene tok yo. Kadang wudu iki ya iki terus ojo ngene tok. Jadi telinga ini jadi bersih. Pokoknya kalau puasa jangan sampai masuk. Dimasukkan kalau puasa ya batal, sekedar aja. Yang kelihatan, kulit yang kelihatan itu sudah cukup. Sudah sampai dimasuk masuknya ini poso, hati-hati. Ini masalah sunnah. Sunnah-sunnahnya wudhu kemarin kita sudah bahas semua, termasuk telinga. Ada pertanyaan kira-kira? Ya, monggo. Yang tadi yang kajian pertama, tadi kan yang soal pahala kita melihat baca kita puasa. Sekarang kan cenderungan sekarang kan orang kan yang misalnya kayak gitu kan juga sering kita lihat ceramahnya ulama ataupun yang kajian online. Nah, apakah itu juga akan dapat pahala yang serupa? Itu yang pertama. Terus yang kedua, tentang ulama, karena kan penting kemudian ulama. Nah, sebenarnya ciri yang khas dari ulama itu seperti apa? Karena sekarang ini kan agak sulit nih, yang ulama itu yang mana, yang sekedar penceramah yang mana, yang yai yang mana kayak gitu. Ciri ulama ya pokoknya ulama akhirah itu ulama kasarannya nggak mau dengan harta syubhat, ya pokoknya akhirat lah, bukan dijual. Kalau ulama dunia itu dijual, kadang-kadang itu yayasan dijual, kadang-kadang TPG juga begitu. Berapa muridnya? 100 lebih padahal 30. Tapi datanya disetorkan 100 lebih. Biar dapat insentif macam-macam kan. Ya sudahlah, nggak usah dicari-cari dana seperti itu. Ya. Terus nggak usah dijual belikan. Umpama punya yayasan atau punya santri, terus nggak usah. Adapun kalau ada ulama dikasih amplop ini wajar lah, itu bukan mencari dunia, bukan. Itu masalah jual beli. Tapi ya kita nggak boleh sih kita mengorek sampai begitu dalam ya. Ini berarti jual agama. Ya nggak bisa kita ngomong langsung, itu nggak bisa. Kadang-kadang ulama ya bikin pondok, bukan dijual tapi urunan, itu nggak boleh, nggak apa-apa. Seperti Rasul dulu juga begitu, bangun masjid. Ya. Siapa yang mau nyumbang? Yang mau nyumbang siapa? Abu Bakar, Umar, monggo. Nggak apa-apa kalau itu, bukan bahasanya seperti dijual. Ya. Terus yang kedua, ulama, melihat ulama itu gimana ya? Melihat ulama bukan sekedar foto ya. Foto itu nggak melihat langsung, pada gambar ya. Gambar, tapi gambar boleh nggak? Ya boleh-boleh aja.
Yang penting gambar yang diperbolehkan itu gambar yang ketika kita lihat kita bisa ingat sama Allah. Nah, itu luar biasa. Kalau tidak mengingatkan kita, ada gambar ulama ke Allah, ada wali yang ngomong jangan dipasang, lepas. Gak usah dipajang foto saya, gak usah dipasang foto saya. Kalau nggak manfaat, ketika kamu masang foto saya, kok kamu ingat sama Allah, pasang foto saya. Tapi mek digawe meden-medeni tok. Ulama ge meden-meden setan kadang ya. Tabarukan ya boleh-boleh aja, tabarukan ya kita pasang, tapi harus kita berusaha untuk ingat sama Allah. Waduh, rada sungkan ya kamu kiai ini, saumpama ada ulama ini. Oh, itu ilmunya luar biasa, alhamdulillah. Bisa memotivasi kita kepada Allah. Akhirnya ibadahnya tambah istiqomah gara-gara lihat foto, ya, atau kenangan-kenangan yang baik yang bisa memotivasi. Itu enggak apa-apa. Tapi enggak disabdakan di sini nadhro itu nadhro foto, ya, melihat secara langsung. Sekarang kadang-kadang itu ya dunianya dunia online kan, ya bisa lihat YouTube, ya, medsos seperti ini ya bisanya itu ya itu. Tapi kita harus mencari ulama-ulama, kalau bisa ya kita mendekati, kita melihat langsung ya. Itu sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'na bi'allamtana wa'allimna ma yanfa'una wa zakkirna ma nasina wa zuqna ilma yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.